لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Doa Nabi Adam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan dengan sehat kita digunakan untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Setiap aktivitasnya beliau adalah panutan contoh bagi kita. Bahkan bukan tidur saja, masuk kamar mandi saja ada contohnya. Berangkat sekolah ada doanya, ke masjid ada doanya. Jadi setiap 24 jam Nabi Muhammad adalah contoh buat hidup kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat yaumul qiyamah nanti, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, para ulama, para habaib yang tidak bisa disebutkan, mudah-mudahan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai kita, habib kita dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, dan juga dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Begitu juga para hadirin sidang sholat Jumat yang senantiasa mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam aktivitas, dan juga Allah beri keturunan anak-anak yang soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin sudah sampai sholat ya, jadi kita masih membahas rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat wajib diucapkan kalau orang itu bukan orang Islam, kalau orang itu orang kafir atau non muslim. Yang kedua, syahadat wajib diucapkan ketika orang muslim keluar agamanya kemudian mau masuk lagi ke agama Islam. Misalkan ada orang muslim murtad, keluar dari ajaran Islam, berapa minggu tahun mau masuk lagi ke ajaran Islam.
maka dia wajib membaca syahadat. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam non muslim atau bukan orang Islam, maka dia yang pertama adalah membaca syahadat atau 2 kalimat syahadat. Wajib itu ya. Saya orang Islam tapi belum syahadat. Kalau orang kafir. Tapi kalau kita keturunannya Islam, ya nggak usah syahadat lagi. Mau tidak mau orang Islam di dalam sholatnya syahadat. Mau tidak mau orang Islam di dalam sholatnya sudah syahadat. Ketika tahiyat ya, intinya gitu. Yang pertama adalah syahadat wajib bagi orang kafir mau masuk Islam, atau orang Islam keluar agamanya murtad kemudian dia masuk lagi, maka wajib membaca syahadat. Yang kedua adalah sholat. Kemarin sudah dijelaskan tidak panjang lebar, cuma sekarang masih ramai nih tentang sholat, terutama sholat Jumat ya, yang di salah satu pesantren kali ya. Jadi sebetulnya sholat yang terbaik itu laki-laki di mana, perempuan di mana? Kalau kita baca lagi, sebaik-baiknya sholat laki-laki adalah di masjid, dan sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Terus kalau ke masjid gimana? Ya boleh, silakan aja. Cuman safnya yang di depan itu laki-laki terlebih dahulu. Gak boleh campur, intilah gak boleh campur laki-laki dan perempuan. Itu gak sah salatnya. Ada di salah satu pesantren, enak bener tuh sholat, laki-laki di sini, perempuan di sini, laki-laki di sini, perempuan di sini. Jangan sampai seperti itu. Dan lebih anehnya lagi, orang banyak pengikutnya. Orang banyak ikut-ikutan. Itu yang lebih aneh lagi. Insya Allah guru-guru kita yang ada di masyarakat atau di kampung itu ilmunya insya Allah murni, artinya benar. Guru-guru kita artinya ilmunya benar, murni, pasti dia. Kadang-kadang sekolah besar, pemahamannya banyak, mencampur adukan pemahaman. Jadi sebaik-baiknya sholat laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruknya sholat laki-laki ada di belakang. Maksudnya malas-malasan, gak mau masjid, leha-leha terus. Dan kalau kita mau mudah-mudahan pengennya sholatnya di depan, atau masih ada barisan di belakang ini. Ini jangan sampai sholat perempuan di depan, sholat di belakang. Itu menyalahi aturan syariat, tidak boleh. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW sholat, itu suka melihat jamaahnya, suka melihat siapa makmumnya. Suatu saat ada salah satu sahabat Nabi, dalam riwayat dia suka ngambil pojok kanan, pojokan di kanan. Suatu saat ini orang nggak ada. Nabi nanya pada sahabat, wahai sahabat, ini orang kok nggak ada? Biasanya ada. Ada kabar bahwasanya dia sedang sakit. Oh ya udah, habis sholat, zikir, berdoa, kita jenguk. Agak jauh emang rumahnya, lumayan agak jauh. Jadi habis sholat, zikir, doa itu ada riwayatnya. Habis sholat, zikir, doa ada riwayatnya, baca doa. Ada juga habis sholat, zikir, doa. Jadi tergantung kemampuan ilmu kita. Ada habis sholat, zikir, nggak doa bersama, silahkan. Ada habis sholat, zikir, doa bersama, silahkan. Kemudian Nabi dan sahabat jenguk nih orang yang sakit, karena hafal. Dan kalau Nabi bukan kayak seperti kita mah lambat hafal, cepat lupa. Udah melambat hafal, cepat lupa lagi. Kalau Nabi sekali hafal terus. Karena Nabi kan jauh daripada dosa, maksum, dijauhkan dari dosa dan dijaga. Makanya kita enak punya Nabi, gak ada kesalahannya. Enak punya Nabi, contoh kita semua itu. Enak banget punya Nabi, sempurna lah. Keringatnya wangi, kalau kita kan keringatnya ya beda banget. Tutur katanya adem, indah. Bahkan kalau ada orang, mohon maaf, kurang ganteng atau kurang kelihatan putih atau ganteng, kalau bersama Nabi bersanding dekat, itu kepancar tuh cahaya Nabi. Jadi ganteng orang tersebut, saking luar biasanya Nabi. Bahkan dalam riwayat lagi, kalau ada orang tinggi dengan Nabi bareng berjalan, itu seakan-akan sama tingginya.
nggak mungkin Nabi lebih kurang dari sahabat yang lain. Jadi kalau emang Nabi kurang, ada namanya kemuliaan Nabi itu seakan-akan sama tingginya. Saking mulianya kalau kita jauh ya sama Nabi. Nabi sholat malam sampai bengkak. Kalau kita bengkak dulu baru sholat. Nabi itu sholat sampai bengkak kakinya. Kalau kita sholat bengkak dulu baru sholat. Kadang gitu. Kalau udah sakit baru mikirin sholat. Kalau masih sehat, ugal-ugal kemana-mana. Kalau sakit baru motor. Nah, ketika dijenguk, salam, datang keluar istrinya. Ketika keluar, apa namanya? Ada apa? Ini suamimu di sini ya? Iya. Kok nggak ada? Udah meninggal. Sudah meninggal. Berpesan apa suamimu? Yang pertama pesannya, kenapa nggak jauh lagi? Yang kedua, kenapa yang nggak baru? Ada dua pesan dari sahabat Nabi yang suka jamaah di masjid di depan sholat. Pesannya yang pertama adalah kenapa gak jauh lagi, kenapa gak yang baru. Ternyata dijelaskan kenapa ngomong gak jauh lagi. Ternyata rumahnya kurang jauh. Ketika dicabut nyawanya, itu pahala surga, pahalanya sudah ditampakkan. Kenapa gak jauh, gak lebih jauh lagi perjalanan saya ke masjid? Saking pahalanya besar menuju jalan ke masjid. Bilang seperti itu yang meninggal tadi. Kalau lebih jauh lagi kita pahalanya besar. Kalau kita enaknya sekarang banyak kendaraan ya. Jauh dihitung dengan kendaraan. Yang kedua adalah kenapa yang gak baru? Kenapa yang gak baru? Kata sahabat tadi. Ternyata ketika di jalan, karena pagi subuh dingin, beliau kadang yang abang tadi suka pakai baju dua, dalaman koko, kalau kita mah ya luarnya ada jaket gitu. Yang di dalam yang lama tapi masih bagus, layak. Yang di luar masih baru, masih keren, baru. Ada orang kedinginan di jalan, ternyata yang dikasih yang di dalam, baju dalam kita kayak gini, yang masih bagus, layak dikasih. Kemudian yang dipakai yang baru buat sholat. Nah itu tadi, kenapa yang gak baru saja? Ternyata pahalanya besar berkali. Ternyata pahalanya besar berkali. Ya Allah, udah berbuat baik, tapi seakan-akan nyesel gitu. Udah berbuat baik, seakan kenapa yang gak lebih baru? Kenapa yang gak lebih jauh? Karena ketika kita, mohon maaf, nyawa kita dicabut, itu pahala surga atau siksaan udah dilihat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal kita oleh Allah diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sholat sahabat Nabi di depan laki-laki. Kalau perempuan di belakang. Ini kayak gini benar, ada satir penutup. Bahkan kalau perempuan sholat menjadi imam, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki imam kan di depan. Kalau perempuan masih sejajar. Pikirnya sholat perempuan dan laki-laki itu beda juga. Kenapa perempuan nggak imamnya di tengah-tengah, maju sedikit, beda dengan imam laki-laki maju ke depan. Karena mata kita kalau lihat perempuan itu bagaimana kadang berbeda-beda ya. Bahkan dalam satu riwayat ada salah seorang sudah habis ceritanya sama istrinya ceritanya. Bertanya kepada Imam Syafi'i, kalau tidak salah Imam Syafi'i bertanya, wah Imam, kok saya cintanya kurang atau udah mulai habis untuk istri itu? Maka Imam tadi bertanya, matamu dijaga. Kesini lagi 2 minggu, kalau engkau bisa menundukkan mata, godul basar, kalau ada perempuan langsung nunduk dalam artian tidak melihat terus. Maka 2 minggu datang lagi sini. Beres 2 minggu datang, benar. Cintanya makin nambah subur. Cinta kepada istrinya. Karena emang mati ini kalau nggak dijaga, membayang apa saja. Maka daripada itu mata dijaga, insya Allah cinta pada istri kita akan senantiasa terus meningkat. Atau di situ aja nggak apa-apa. Yang penting kita cinta sama yang halal. Nah itu sholat. Kira-kira kalau orang nggak sholat itu kenapa ya? Orang nggak sholat dikasih nikmat enak, orang Islam nggak sholat kenapa?
Kalau kita buka internet, buka YouTube, buka Instagram, yang kakinya satu aja mau ke masjid, mau sholat. Yang sedang di kapal berlayar, berhembusan dengan air, ada yang sholat. Di jalanan macet, lama, turun bentar, masuk sholat. Kenapa nggak sholat orang? Kenapa itu? Ya mudah-mudahan kita doakan semoga diberi hidayah sholat. Karena sholat itu yang paling utama, yang paling penting, yang akan menjadikan kita selamat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama amal yang akan diperiksa itu sholat. Maka daripada itu mari kita di anak kita untuk senantiasa rajin sholat lima waktu, fardu dulu, kemudian habis sudah bisa 5 waktu apalagi berjamaah, kemudian meningkatkan sholat sunnah. Itu yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakah. Ini agak sedikit banyak pembahasan zakat. Zakat ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Kalau zakat sunnah disebutnya sedekah ya, bahasanya sedekah. Itu harus kita sedekah, bukan harus wajib, harus deh. Masa nggak mau sedekah? Minimal Jumat teropak kita masukin berapa ribu, apalagi tiap bulan ngumpulin anak yatim, itu luar biasa. Nah, namanya zakat ada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ini zakat mal banyak cabangnya. Yang pertama adalah zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Di dalam bulan Ramadan. Gak bisa di luar Ramadan, gak bisa. Di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah membersihkan diri apa harta? Zakat fitrah membersihkan diri. Kalau zakat mal membersihkan harta. Namanya juga mal, harta, uang. Kalau fitrah itu diri. Nah, zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan, boleh di awal Ramadan, salah satu pendapat. Lebih bagus lagi di akhir Ramadan. Di awal, di tengah, di akhir boleh. Cuman lebih banyak mengatakan di akhir Ramadan, agar ketika Idul Fitri dia tidak kelaparan. Yang pertama adalah di awal Ramadan boleh, di tengah, di akhir. Kemudian mengeluarkan zakat fitrah kepada siapa? Ada 8 asnaf orang yang sudah dicatat di dalam Al-Quran. Begitu juga zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap orang yang bernyawa, baik yang kecil atau yang tua, baik bayi atau yang tua, kecuali tidak mampu. Tapi zakat fitrah batal kalau tidak bertemu 2 hari. Dia lahir habis dia lahir Ramadan. Misalnya ada perempuan melahirkan anaknya Ramadan. Dia tidak menemukan takdiran atau tidak bertemu dengan malam takdiran, maka tidak wajib zakat. Ada pendapat seperti itu. Kita hidup di bulan Ramadan, biasanya kita akhir Ramadan bayar zakat. Ternyata 28-29 Ramadan kita meninggal, maka itu tidak wajib zakat fitrah lagi. Ada 2 ketentuan tadi, bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan malam takdiran. Tapi pendapat yang lain lebih unggul, di awal Ramadan boleh, di tengah Ramadan boleh, di akhir Ramadan boleh. Bagi yang mampu, artinya 1 hari itu biasanya makan berapa, ternyata lebih berasnya kebutuhannya, maka itu wajib dikeluarkan. Dan zakat fitrah jangan sampai ngasih beras yang di bawah apa yang kita makan. Kalau kita makan 10.000 per harinya, 1 liter 10.000, maka zakat fitrah 10.000, jangan 8.000. Jadi bedakan ya, zakat fitrah kita berapa, maka setiap hari kita makan beras atau makan nasi berapa yang belinya, maka zakat fitrah harus sama atau bahkan lebih bagus lagi.
supaya mendapatkannya senang. Begitu. Zakat fitrah jangan sampai luput setiap tahun sekali. Nah, zakat fitrah ini diutamakan fakir dan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. 8 asnaf terutama fakir dan miskin. Apalagi fakir dan miskin itu saudara kita, itu harus diutamakan. Apalagi fakir dan miskin itu saudara kita, harus diutamakan itu. Jangan fakir miskin orang lain dulu. Boleh orang lain, tapi yang lebih utama fakir miskin adalah saudara kita. Tapi jangan sampai kita punya uang banyak gak melihat saudara, dibiarin aja. Nah, kita harus bantu saudara darah kita maksudnya. Kita enak-enakan hidup, saudara kita tidak enak hidupnya. Atau tetangga yang lebih dekat yang kurang mampu, miskin sama fakir. Kalau fakir dan miskin sedikit perbedaannya. Ini menurut para ulama aja. Kalau fakir itu dia butuh 10 tapi punya 2. Kalau kata kitanya bilangannya, dia butuh 10 nih fakir nih, tapi nggak punya 2 pun itu kadang lagi dapatnya. Artinya makan pun susah kalau fakir. Kalau miskin dia butuh 10 tapi kadang 7, kadang 8, masih ada kalau fakir. Kalau miskin kalau miskin masih ada. Kalau fakir itu kadang harus 10 tapi yang ada 2 atau bahkan jarang. Seperti itu ya. Karena tiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah, jangan sampai kita mau menerima zakat fitrah. Terus banyak yang berpendapat wa fisabilillah, yang di jalan Allah ini siapa sebenarnya? Guru, ustaz, kiai apa siapa? Kalau menurut pendapat yang lebih unggul, kalau kita lihat ceramahnya ulama Habibus Somad, Buya Yahya terutama, maka fisabilillah ini adalah orang yang jihad di zaman Nabi yang tidak dibiayai oleh negara. Jadi jihad di zaman Nabi emang mau nggak dia sendiri, nggak ada biayanya, perang ya. Itu yang konteks zakat ini yang tepat seperti itu. Tapi kita melihat keadaan guru-guru kita kadang ya semuanya ada yang pas-pasan hidupnya, ya wajar dapat zakat. Ada yang kelihatannya kurang ya wajar. Tapi kalau ustaz ulamanya kaya, banyak duitnya ya jangan, nggak berhak. Jadi kita mengasih kepada yang berhak, jangan sampai tidak berhak. Bahaya jadi. Makanya yang ngurus amil, wal amilina 'alaiha, yang ngurus amil yang benar berarti, yang tepat. Begitu juga dia dapat zakat. Yang kedua adalah zakat mal. Ini zakat yang banyak ilmunya ya. Banyak zakat perdagangan, pertanian, hewan. Nah kalau zakat mal kita menghitungnya 2, nisab sama haul. Nisab sama haul. Kalau nisab sampai kepada jumlah hartanya, kalau haul 1 tahun penuh. Yang lebih enaknya kita dagang atau kita jualan itu dihitung di bulan Hijriah. Begitu juga ilmunya balik, jangan dihitung di bulan Masehi. Jadi agama Islam itu menghitung umur balik atau menghitung tadi zakat juga dengan perhitungan Hijriah, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Nah kalau lebih enak lagi kita dagang misalkan di bulan Ramadan, awal Ramadan kita mulai dagang atau setelahnya bulan Syawal. Nah dihitung lagi sampai setahun Syawal, baru tuh kalau emang nisabnya udah mencukupi, maka 2,5% dia wajib dikeluarkan. Menghitungnya seperti emas 85 gram kurang lebih, ulama berpendapat. Kalau dikalkulasikan duit, kalau sekarang mas 1 gram berapa ya? 100 kali ya? Apa 500 masih?
Sejuta, sorry maaf, 1.100.000. 500 atau 1 juta, udah hukum 1 juta deh. Berarti kali 85 berarti 85 juta. 85 juta. Tapi kalau kita ngitung gitu repot. Mending ada 100 juta aja kita punya, amin. Ya punya 1 juta, amin ya mudah-mudahan. Dalam hitungan setahun. Kalau udah ada 100 juta dikeluarkan 22,5% jadi berapa zakatnya? 2 juta setengah. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 10 juta 10 juta kalau 250.000 kecil, tapi kalau hati nggak bener, hati nggak ikhlas, hati kotor, itu gede itu duit, gede. Saya udah ngumpulin, saya udah dagang, dikeluarkan lagi. Ya Allah Akbar. Tapi kalau hatinya bener Islam, senang jamaah, udah dihitung dagangannya, cukup, nisab sama haul dikeluarkan. Karena memang itu hak orangnya, hak orang lain bukan hak kita. Wafi amwalikum hakun lisan ini, di dalam hartamu adalah hak, ada hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Cuma bagi yang insaf sama yang haul. Jangan sampai kita enak dagang terus, enak usaha terus, lupa belajar. Makanya penting belajar agama itu, walaupun ilmu ini gampang, intinya kalau kita nggak bisa pun nanya ke ustaz. Yang penting kita ingat dagangnya sampai setahun. Begitu. Bisa-bisa kita insya Allah bisa ya. Saya juga dikit-dikit belajar. Kita jangan sampai nggak belajar. Tentang kita punya pengajian, punya murid, nggak belajar. Jangan belajar itu terus. Banyak pemahaman perbedaan para pendapat ulama. Jangan sampai gaya sedikit gaya sholat, gerak-geriknya menyalahkan orang lain. Jangan sampai, makanya imam 4 ini walaupun berbeda tidak saling mencaci, tidak saling bermusuhan, tidak saling menjatuhkan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Muhammad berbeda-beda pendapatnya, tapi tidak bermusuhan atau berantem. Kalau kita beda dikit kadang aduh, kuat kita dengan di internet, di FB segala macam. Tapi kalau kita ilmunya paham, oh memang benar-benar begitu. Terus sholat imam perempuan, makmum laki-laki, itu sama enggak? Lagi rame nih di internet. Dia nggak sah ya, sholat pakai imam perempuan, makmum laki-laki, ya nggak sah. Kecuali imam perempuan, makmum perempuan. Boleh makmum laki-laki kalau anak-anak yang belum balik. Boleh tuh di rumah ada ibu, saya kalau sendirian sholatnya kasihan. Ada sini niatnya ngajarin sholat bareng-bareng. Tapi kalau di salah satu lembaga pesantren, apalagi khutbah mau pihak perempuan kan, aduh, udah keluar dari jalur Islam. Bahkan kalau seperti itu, ketika menyalahi aturan Islam, tidak membenarkan, seperti mohon maaf kitabullah bukan kitabnya Allah atau kalamullah, terus ada yang mengatakan itu kalamnya Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, itu salah satu kemurtadan itu. Nggak yakin Quran itu kalamnya Allah menisbahkan menjadi kalamnya manusia, bisa jadi dia kafir. Nah, tidak boleh sesuatu yang ini miliknya Allah dikatakan oleh miliknya manusia. Yang Quran sudah jelas itu kalamullah diturunkan pada malaikat Jibril, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau Islamnya benar, insya Allah tidak akan terpengaruh. Tapi banyak orang-orang besar duduk di kuliahan jadi dosen, tapi masih terpengaruh seperti ini. Banyak guru-guru kita luar biasa, alhamdulillah yang di kampung gak pernah terpengaruh. Apalagi masalah duit gak pernah terpengaruh. Dikasih sekian, buka pendapat, imam perempuan boleh, ini gak bisa lah. Guru-guru kita insya Allah bersih hatinya loh.
lurus. Kalau kita tinggal di kampung, saya punya guru almarhum di rumah ngaji, di rumah ngaji. Emang tugas begitu emang ya? Guru pun bertanya begitu. Kadang ke sawah, kadang ngaji, dikasih duit banyak, kadang dikasih lagi. Begitulah orang hebat-hebatnya ya. Kita mah ya, beda banget. Makanya kita sekarang belajar kitab apa ini? Safinatun aja mengikuti pendapatnya para guru-guru kita. Banyak guru kita, dekati guru kita. Salah satu agar hati kita hidup, agar kita semangat sholat ibadah adalah senang duduk dengan guru-guru kita, senang berada dengan majlisnya. Bagaimana gak mungkin orang yang dekat tukang minyak aja kebagian wanginya. Begitu juga dekat dengan guru kita ulama, kebagian insya Allah sedikit pancaran cahaya semangat beribadah. Setidaknya mendengar ucapan kalam guru-guru kita menjadikan hati kita sejuk dan bersih. Yang terakhir adalah wahajul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini yang bab yang paling tinggi nih. Salah satunya ini. Haji, panggilan dari Allah langsung, tidak ada balasan bagi haji kecuali pintu surga sudah dibuka, layak dia masuk surga. Itu Pak, balasan orang haji nih yang mabrur benar, pergi haji benar, pulang berubah awaknya nambah baik, tidak nambah jelek, berhaji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru saya Kiai Haji Helmi Abdul Mubin Yarsi di Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami mengajarkan setidaknya kita usahanya benar bagus, maka ada doanya. Kata beliau, doa ini dari gurunya nyampe lah ke guru-gurunya ke yang lain. Doanya gimana? Allahumma rizukna ziaratan baitikal haram. Ikutin bareng-bareng. Allahumma rizukna ziaratan baitikal haram. Allahumma rizukna ziaratan baitikal haram. Minimal sehari 5 kali itu sholat, baca di sholat. Niat dengan perbuatan disebutnya hampir sama. Tapi kalau yang berbuat itu lebih bagus. Tapi kalau niat saja juga bagus. Ya Allah, saya pengen ke Mekah ya Allah. Dengan doa tadi, Allahumma rizukna ziaratan baitikal haram. Gak nyampe ke Mekah, tapi pahala sudah ditulis. Ini udah niat mau ziarah tapi makan dala, ratri, nunggu duit lama ngumpulin. Tapi tetap pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang anak kita nih sekarang didik ya hafal 30 juz, baru 4-5 juz meninggal, sudah tercatat itu 30 juz. Endaknya niat orangnya satu begitu. Tapi kalau niatnya jelek, sejelek apapun berarti tulis. Saya besok mau nyolong, mau ngalah, mau berantem sekalian, mau tawuran. Niat ke malam, tapi besok malah gak pernah minggu saudara. Itu gak jadi dosa itu. Niatnya gak jadi dosa. Kalau niat jelek itu sampai dilakukan baru dosa. Tapi kalau belum dilakukan gak dosa. Tapi cuma punya jelek ya. Dirinya jelek, niatnya udah jelek. Tapi kalau niatnya baik, belum dilakukan, sudah dapat kebaikan. Makanya kata ulama, kalau hadir di satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, niat ngaji itu utama, tapi niat yang lain harus diucapkan. Ya Allah, dengan saya ngaji nih, mudah-mudahan anak saya senang ngaji. Ya Allah, dengan saya ngaji, mudah-mudahan keturunan saya senang ngaji. Mudah-mudahan anak saya setidaknya tahu dengan ilmu agamanya, tahu dengan ketentuan kewajiban dirinya. Gitu. Dengan mengaji kita tahu ilmunya. Makanya kita barokahnya kita ngaji, bisa jadi suatu saat nanti cucu kita yang jadi guru ngaji, cucu kita yang jadi ulama. Bisa ya, bisa ya. Jangan sampai kita ngaji, anak kita nggak disuruh ngaji. Jangan mau kalah sama anak kita. Anak kita kurang getol ngajinya, kita sedikit ngegas. Tapi jangan ngegas banget ya, jangan kalah sama anak lah. Anak bagaimana orang tuanya, jangan sampai orang tua beralasan anak saya udah saya didik begitu mulu. Terserah dia kan, ya nggak boleh. Selagi dia masih hidup, kita tanggung jawab. Kecuali dia sudah dewasa, sudah menikah punya keluarga yang masing-masing. Tapi tetap saling mengingatkan. Nah haji ini godaannya besar. Apalagi yang udah haji 3 kali 4 kali. Apalagi 3 kali 4 kali.
Godaannya besar karena kadang ya, ngaji itu buat siapa ngaji? Ngaji itu buat diri kita nih, bukan buat orang lain. Ilmu itu buat diri kita untuk koreksi diri kita. Kalau kata guru rajin sedekah, kita dengar, kita rajin belum nih? Begitu tuh. Kata guru jangan pelit, kalau punya duit kita pelit kan nih, gitu. Jadi jangan kepikiran orang lain. Kata guru pelit, oh teman saya pelit tuh, si anu. Ilmunya gak buat dirinya, jauh dari manfaat. Ilmu itu buat dirimu terlebih dahulu. Di situ kau boleh berbagi dengan yang dengan cara-cara yang baik. Haji godaannya besar, aja juga gede. Kalau sholat nggak ada kan, Pak sholat ilham misalnya, nggak ada Pak zakat ilham. Tapi kalau haji ada Pak haji ada. Tapi kalau sholat nggak ada Pak sholat ilham nggak ada. Itu menandakan orang haji itu luar biasa. Jadi jangan sampai terkena ilmu riya haji, atau bahkan punya majlis. Jadi khusus orang yang haji gak punya ikut majlis. Tapi hebatnya orang haji tapi seperti itu nih, saya lebih hebat daripada yang lain. Misalkan kalau ada yang gitu, nggak mau dibilangin ninja haji, panggilan langsung dari tamunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung bagi orang yang sudah tapi setan selalu menggoda. Misalkan ada orang kamu datang haji juga baru sekali, dia udah haji 3 kali. Bagaimana cara nunjukin hajinya dia? Haji ketiga kalinya dia bilangin, bilang apa ya namanya? Ambilin sorban ayah yang haji tahun 90. Ambilin sorban saya haji 80. Pakai tahun, ambil sorban aja. Pakai tahun supaya didengar. Oh, hajinya udah 80, tahun 80. Oh, tahun 70. Padahal kalau kita nyuruh anak, ambil sorbannya satu buat ngobrol sama Pak Haji. Tapi kita kan kadang begitu, kadang ya. Mudah-mudahan yang sudah haji dan yang belum haji, mudah-mudahan Allah takdirkan kita pergi haji. Tidak ada balasan orang yang haji kecuali dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sudah haji, kenapa digelari haji? Supaya nambah kebaikannya. Ke istri marahnya berkurang, tidak melontarkan kata-kata yang kasar. Istri udah haji juga istri, kesuaranya nambah lembut, tutur katanya baik, begitu. Manis tapoa ilahi sabila, diusahakan ya. Haji itu diusahakan. Haji mah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berarti ente nggak berusaha gitu. Harus berusaha. Kalau sampai meninggal nggak haji, sudah dicatat pahala haji karena sudah mau berusaha. Begitu ya. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, itu datangnya dari kekurangan saya Al-Fakir. Kalau ada yang baik, datangnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, kita ditakdirkan pergi ke Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya salah satu doa guru saya yang dari Lulia, asalnya dari Madura, beliau orang Madura pindah ke Lulia, punya pesantren besar namanya Ummul Qura Al-Islami, pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Bila mengajar kepada muridnya, suatu saat nanti kalau kau lulus pengen ke Mekah, jangan lupa baca doa ini, tapi dibarengi dengan menabung atau usaha Allah merzukna ziyaratan baitikal haram. Saya semenjak di pondok sampai sekarang, alhamdulillah tuh minimal sekali atau 3 kali yang di sholat suka dibaca. Siapa yang nggak pengen ke Mekah? Siapa? Gak mungkin dah. Bisa jadi kurang waras sekali ya. Itu mau ke Mekah nggak? Ngapain ke Mekah? Capek. Tawaf sa'i capek. Makanya ibadah haji ini 2, ibadah diri sama ibadah harta. Bayar sama tenaga. Kalau sholat bayar nggak? Nggak bayar, sholat gratis. Nggak ada tuh sebelum pintu dibuka bayar dulu 10.000, nggak ada. Tapi kalau haji nggak double. Apa namanya, ibadah tubuh, badan sama ibadah duit. Siapin duitnya, siapin tenaganya. Siapa orang yang mau muter-muter? Siapa? Siapa yang tahu? Kalau mengikut pemikiran doang, capek yang ada. Kata yang sudah haji. Kalau saya belum juga ya. Mudah-mudahan orang tidak bisa pergi haji. Capek ibadah haji.
Tapi karena ada intikad baik, perintah Allah, hati bersih, anjuran Islam, kewajiban bagi yang mampu, maka ibadah itu serasanya nyaman, sholat, sa'i, dan yang lain-lain. Kalau kita nggak pakai iman, kadang ibadah lemes. Karena kita punya iman teguh, salah satu menumbuhkan iman, menguatkan iman, ya seperti itu majlis ilmu. Iman kita akan tersirami oleh ilmu, oleh zikir, dan akan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Yang doa, Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا مجيب السائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والإحسان. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع النار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.